nggak paham gitu. Oke. Tafsir ahkam itu yang teman-teman pahami dari tafsir ahkam apa? Kalian ya, terima kasih. Ternyata seru juga ya. Coba kalau kuliahnya offline gitu ya. Ya, dari 2 pekan kemarin sebenarnya saya mencoba untuk melihat terlebih dahulu bagaimana sebenarnya teman-teman itu memahami tafsir, khususnya tafsir ahkam. Pertanyaan saya kemarin itu seperti itu. Jadi, ya tafsir ahkam memang pembahasannya itu mengarah kepada fikih, ya. Yang pastinya kalau mau bahas fikih itu ya orangnya tahu usul fikih, lain sebagainya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, kita fokusnya pada tafsir. Bagaimana model-model atau bagaimana penafsiran terhadap misalnya ayat-ayat pernikahan. Jadi kan selanjutnya ketika ada kelompok-kelompok seterusnya yang mengerjakan tugas, nanti mungkin bisa misalnya mencantumkan karya tafsir dulu seperti apa pernikahan itu secara sekilas lah, secara sejarah itu seperti apa, sebelum pernikahan para Islam itu seperti apa, lalu apakah ayat Al-Quran itu datang sebagai memang ayat Al-Quran itu datang turun ketika membahas tentang bab nikah itu untuk dijadikan turun dalam ruang yang song sebenarnya, ataukah memang saat itu respon ayat Al-Quran itu berupa respon terhadap masyarakat saat itu gitu. Itu nanti lebih ke sana ya, kita membahasnya lebih ke sana. Ada beberapa bentuk penafsiran dari ulama, misalnya ketika ulama klasik itu seperti apa, terus nanti ulama pertengahan itu perbedaannya seperti apa, terus ulama kontemporer misalnya dari termasuk ada pertanyaan kalau nikah yang seperti tadi itu yang online itu sebelum pandemi itu sudah ada gitu. Suaminya itu nanti di luar negeri kuliah misalnya, istrinya di sini, walinya juga di sini misalnya kayak gitu. Itu sudah ada sebenarnya. Kalau teman-teman tahu cerita-cerita, terus gimana kalau misalnya konteksnya nikahnya itu karena dipaksa, itu bagaimana? Kalau dalam sejarah orang Islam itu kan memang perempuan itu tidak punya kuasa apapun. Ketika dia dimiliki oleh seorang ayah atau seorang wali, dia mau didapatkan untuk menjadi istri siapapun itu ya terserah yang punya kuasa terhadap perempuan itu gitu. Karena perempuan dianggap apa ya bahasanya, orang kedua, manusia second human bahasanya itu. Jadi inferior. Islam itu datang untuk
teks-teks yang berkaitan dengan pernikahan itu tidak hanya bercerita, tidak hanya kemudian kita baca secara tekstual, tetapi kita juga harus melihat bagaimana kondisi saat itu sebenarnya ada apa gitu loh. Nikah itu sebenarnya kalau teman-teman melihat lagi ke definisi siapa ya, lupa saya, definisi nikah itu juga tidak sama antara satu ulama atau satu mazhab ulama dengan yang lain. Termasuk di dalam Indonesia itu definisi nikah juga sudah tertekskan dalam undang-undang seperti itu. Jadi ini hasil ijtihad juga ya. Nikah itu kalau dulu sebelum Islam, kalau saya ceritakan kepada teman-teman itu, silakan apa namanya, kebolehan katanya, gimana membahasakannya secara halus ya. Kalau saya bahasa soalnya kalau bahasa teks aslinya itu sebenarnya agak gimana gitu. Nikah itu ya kebolehan seseorang laki-laki itu untuk memiliki sepenuhnya kelamin perempuan. Nah, itu sebelum pra-Islam. Jadi kalau nikahan itu kan tidak hanya dimaknai sebagai misalnya kalau ulama fikih itu bahwa pernikahan itu secara bahasa nanti berarti dia bersenang-senang atau apa dan lain sebagainya, tadi sudah disinggung teman-teman di awal gitu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan nikah sendiri itu ada beberapa hal yang menjadi tujuan pernikahan. Ini tadi sudah dijelaskan belum ya tujuan pernikahan. Jadi kalau kamu mau nikah, kamu harus tahu dulu tujuan dari pernikahanmu itu apa. Sudah dijelaskan belum tadi? Belum ya? Sampun sampun kayaknya tadi. Sampun ya. Saya sinyalnya tadi kurang. Ada beberapa tujuan dari pernikahan, tidak hanya sebagai pemenuhan hubungan seksual semata, kan banyak faktor, bahwa nanti dia juga memiliki keturunan. Memiliki keturunan itu tidak hanya sebatas memiliki keturunan loh. Setelah orang menikah itu nanti dalam konteks rumah tangga, bagaimana rumah tangga itu menjadi sesuatu yang benar-benar menenteramkan, tempat berpulang untuk orang yang menikah, yang dimana di dalam rumah tangga itu nanti kan banyak anggotanya, ada anak, ada ibu, ada ayah. Bagaimana relasi dalam rumah tangga itu dibangun, bagaimana tidak ada keotoriteran dalam rumah tangga misalnya kan. Kalau berbicara nikah jika dihubungkan dengan konsep kemitraan gender misalnya, bagaimana seorang lelaki itu harus memperlakukan istrinya, begitupun sebaliknya gitu. Nah, itu kemudian kaitannya dengan bagaimana jika ada kasus seorang perempuan itu nikahnya karena terpaksa. Karena terpaksa tadi sudah dijelaskan oleh Mas Said bahwa ada ulama yang tetap ya tidak apa-apa karena si perempuan ini adalah milik orang tuanya atau ayahnya itu punya hak gitu. Tapi dalam kondisi tertentu perempuan itu boleh menolak. Ya saya tanya aja kepada mbak-mbak semua. Kalau nikahnya dipaksa mau? Kalau Mas Said mau loh. Kalau Mas Said mau dinikahkan sama janda, mau tidak mau dinikahkan sama yang apa namanya yang masih maksudnya tidak belum strata 1 masih anak aliyah misalnya, tidak masalah kalau Mas Said gitu. Kalau saya tidak bisa. Kalau saya tidak bisa terus tiba-tiba meskipun misalnya orang tua saya itu ya tahulah rukun Islam itu apa, rukun iman itu apa, rukun nikah itu bagaimana, tapi saya tetap punya hak untuk menyetujui pemaksaan. Tapi memang dalam lingkungan tertentu, saya yakin bahwa di kelas ini anak-anak pesantren yang pernah nyantri itu masih belum bisa move on ya, belum bisa move on dari kondisinya misalnya. Sehingga mungkin Mas Said ini salah satu yang termasuk nanti nikahnya dijodohkan misalnya itu. Kalau Izul ini milih dewe nih Izul, aku gelem Izul ya.
Dia isu wis ngimami po. Nah, itu itu boleh loh perempuan itu. Ayatnya apa? Ada ayatnya. Ada ayatnya ya. Perempuan dibolehkan kalau dia apa namanya menolak karena memang tujuan kita melihat pernikahan itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Kalau yang teman-teman dengar sakinah mawaddah warahmah dan seterusnya itu tidak seideal yang teman bayangkan loh. Dibayangkan oleh karena bagi saya dilihat dulu tujuannya pernikahan bagaimana. Kalau ternyata si laki-laki atau si perempuan ini sudah terkonstruk bahwa dia itu boleh saja menerima dari orang tuanya karena yakin, ini kan kayak doktrin gitu, doktrin bahwa pilihan abahmu, pilihan abimu, pilihan bapakmu itu pasti yang terbaik sudah menjadikan mereka. Kalau memang orangnya nerima aja dengan konstruk yang seperti itu ya gimana lagi gitu ya, berarti dia fine gitu. Tapi kan ada banyak perempuan yang dia itu menolak misalnya kadang akhirnya tidak apa namanya tidak kuasa ya diiakan aja sampai akhirnya punya anak dan bisa mewujudkan keluarga yang untuk ukurannya sakinah lah sampai dia tidak seseorang itu ketika menikah itu dipaksa itu kalau memaksa itu kan boleh, cuman menolak pun diperbolehkan dengan alasan-alasan, pasti memaksa kan punya alasan, menolak pun demikian, kan begitu penjelasannya, itu kan? Terus apa lagi tadi? Nikahnya nikah online ya. Saya cuma ambil dikit ya. Nikah online itu memang ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Kalau saya sih tidak masalah. Kalau memang terpaksa suaminya itu misalnya dalam keadaan di Mesir tidak bisa pulang, tapi harus segera dinikahkan gitu. Ya tidak masalah kalau semuanya itu sepakat. Karena ini bukan kalau dihubungkan dengan permasalahan fikih tadi, ini kemudian konsensus ulama yang kemudian sepakat menyepakati dalam satu istihad. Dalam konteks tertentu, kita bisa mengambil pendapat ulama yang lain yang tidak biasa kita pakai. Kan kayak gitu Mas. Besok saat itu di Malang ternyata si calonnya itu masih di Arab atau jadi TKI atau apa dan lain sebagainya atau pelajar misalnya kayak gitu ya. Walinya juga di sana gitu ya nggak masalah, tapi kalau Mas Said ini apa namanya lebih condong kepada tidak bisa karena ini tidak satu majelis ya, majelisnya ya sudah dalam online itu juga bisa dikatakan satu majelis, kita sekarang duduk dalam satu majelis kan, meskipun berbeda tempat gitu kan, ya nggak sih? Itu ya. Tuh. Iki jenenge Izul iki wis ora ono ning grup. Wis ya, gitu ya Mas ya, Mas dan Mbak ya. Jadi ya saya masih mencoba melihat sejauh mana sikap itu berarti karena dia berkaitan dengan hukum, ya ada hitam ada putih.
hikam, ada putih. Ini yang membedakan teman-teman dengan tafsir Maqasidhi. Kemarin ada yang bertanya kepada saya karena tidak paham sebenarnya bedanya tafsir ahkam dan tafsir maqasid itu seperti apa. Kalau tafsir ahkam ya ketika ulama satu misalnya bilang A, ulama dua bilang B, misalnya ada hitam, ada putih, ada halal, ada haram, ada ayat yang dia itu bisa maudhu'i, sifatnya itu maudhu'i, ada yang qat'i, ada yang juz'i, dia itu nanti bisa ditafsirkan, ternyata ulama berbeda-beda pendapat dalam penafsiran, bahkan mengambil hukum dari ayat itu berdasarkan teks, karena teks itu sendiri yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat. Nah, ini dalam tafsir ahkam. Kalau tafsir Maqasidhi itu lebih kepada hal-hal yang tidak tersurat di dalam ayat itu. Ya, di rumah karena kurang ngerti gitu, nanti malah nyatu antara tafsir ahkam dan tafsir Maqasidhi. Itu. Jadi kalau tafsir Maqasidhi sampai itu akan membahas ada hal apa sih, kenapa kok poligami itu sebenarnya ada ulama yang bilang tidak diperbolehkan meskipun jelas ayatnya dibolehkan untuk poligami. Itu kan tidak tersirat dalam ayat itu. Yang tersuratkan bahwa fangkihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Boleh 2, 3, 4. Atau mau ditambah juga boleh, terserah yang membaca ayat itu kan kayak gitu. Nah, itu kalau kita berbicara tentang fikih bahwa ada poligami, memang ada poligami itu ya diperbolehkan, tapi tentunya dengan banyak perspektif ulama atau dengan banyak pendapat ulama. Ada yang bersikap bahwa sebenarnya asas perkawinan kita itu adalah monogami, kayak gitu. Itu. Kalau tafsir Maqasidhi bisa mengambil hal yang lebih daripada itu, yang tidak tersurat di dalam ayat itu. Itu ya. Ini pengenalan pengantar pertama dari kita, dari saya. Saya juga ingin mengenal teman-teman kalau diskusi itu seperti apa itu ya. Semoga semester depan kita bisa ketemu di kelas, karena kalau di kelas itu saya lebih bisa mengenal. Kalau di e-learning begini ya yang aktif, kalau yang lain tidak. Kalau di kelas saya bisa membuat semuanya, paling tidak ikut aktif dalam diskusi, dan bahkan biasanya saya kasih artikel atau apa, jadi sebelum masuk kelas itu sudah baca dulu kira-kira arahnya kemana pembahasannya ya. Itu dulu ya dari saya ya. Pertemuan minggu depan saya kasih tugas saja di e-learning. Pertemuan selanjutnya baru kita ketemu lagi via Zoom. Jadi nanti teman-teman silahkan dapat tafsirannya para ulama terkait ayat-ayat tersebut gimana, terkait ayat cerai, iddah, mati itu seperti apa. Terus konteksnya sekarang misalnya kalau iddah itu kan banyak perempuan yang ternyata dia itu menjadi tulang punggung keluarga misalnya. Sehingga ada yang sudah bilang bahwa masa iddah itu harus begini, harus salah tata kuru itu ya, ada yang menafsirkan A dan menafsirkan B. Nanti kalau konteks sekarang itu seperti apa, penafsirannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya itu berkaitan masih dengan usul fikih dan lain sebagainya, ya bolehlah kita sangkut pautkan. Tapi berkaitan dengan balaghah ya bolehlah kita bahas itu, tapi ini ruang kita itu adalah ruang tafsir ahkam. Itu ya. Ya, dia harus bisa membedakan bahwa ini ruangnya adalah ruang tafsir ahkam, penafsiran terhadap ayat, ragam penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran itu bagaimana, atau lebih lagi kepada misalnya pertanyaan mengapa bisa ditafsirkan seperti itu. Itu ya pertanyaannya Izul, biar dijawab Izul sendiri. Ngapain kita bahas tadi dulu? Orangnya nggak ada kok. Teman-teman aja nggak paham gitu kan pertanyaannya, Pak. Dulu nggak ada mikus. Nggak paham. Mana kamu tadi, Zul? Oke, gitu ya. Itu teman-teman nanti boleh dikerjakan dulu PPT-nya sebelum di-share dulu, misalnya di grup ya boleh lah. Atau kalau nggak tahu arahnya kemana, nanti di WA dulu ke saya, terserah.
bolehlah di WA dulu. Kira-kira bagaimana kalau seperti ini materinya itu ya. Iya Mas Said, Mbak Nora ya. Bagus kok, sudah bagus sampean itu. Mas Said itu kayak dai ya, memang dai ya, kayak ustadz. Kayak ustadz yang sedang presentasi di kelasnya anak IAT. Ya gini kalau kelas anak IAT yang semester 3 gitu ya. Nanti kalau sudah semester 7, sudah semester 6 itu beda lagi nanti cara merespon terhadap paparan teman-teman. Oke, ini siapa? Kita dulu pray libur itu ya. Terima kasih teman-teman materi untuk awal pertemuan. Bagus, sudah bagus. Mas Izul terima kasih, bagus. Tapi kayaknya Mas Izul juga harus move on dari apa bahasanya itu, move on dari ustadznya Mas Izul gitu, keustatannya, bukan keustatan. Kalau keustatan ustadz palsu gitu. Izul kayak ustadz beneran. Untuk ya nantilah sambil berjalan kita belajar